Hai semuanya, selamat datang kembali di 100% Sehat barengan aku, Dr. Andira Utami. Sedikit news flash, doktermu ini abis terkena virus yang sudah terkenal itu, ya kan? Sesuai dengan episode yang aku sampaikan beberapa saat yang lalu, sesuai prediksi loh guys, akan terjadi peningkatan virus COVID. Dan menurut berita, COVID ini tuh bakal membadai sampai Februari, tapi nanti abis itu akan melandai lagi COVID-nya. Jadi jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan, tetap pakai masker, minum vitamin, oke? Nah, tapi hari ini kita bukan ngebahas COVID. Hari ini kita mau ngebahas tentang sebuah berita yang juga nggak kalah serunya karena ini menohok beberapa oknum nih, terutama yang jarang minum air putih, yang suka minum boba-bobaan, yang suka minum kopi terus, yang suka minum teh terus, pokoknya semuanya yang jarang minum air putih nih. Karena apa? Di akhir tahun 2023 ada berita yang mengatakan bahwa ada perempuan berusia 20 tahun yang memiliki 300 batu ginjal di dalam ginjalnya. Wow. 300 batu ginjal tuh banyak loh guys. Ginjal kita tuh kan cuman seberapa ya? Seginilah, segepokan tangan kita gitu. Terus dia memiliki 300 batu ginjal gitu. Kalau misalkan itu 300 bulir berlian sih dia senang. Ini batu ginjal guys. Ini ngebuat dia jadi tidak sehat. Nah jadi cerita tentang perempuan 20 tahun yang memiliki 300 batu ginjal ini jadi marak tuh di akhir tahun. Karena apa? Satu, usianya masih muda, ya kan? Kenapa kena batu ginjal? Gimana bisa kena batu ginjal? Nah, sebelum masuk ke beritanya, aku juga pengen cerita ke kalian. Pas dulu aku koas tuh sebelum jadi dokter itu ya, jadi kita ada koasistensi, kita tuh dikasih kasus-kasus kedokteran, kasus-kasus medis, dibawa ke rumah sakit, disuruh nanganin pasien, tapi masih barengan sama dokter spesialis atau dokter pembimbing. Nah, salah satu kasus yang aku dapatkan adalah waktu itu ada perempuan usia 18 tahun. Nah, perempuan ini ternyata datang ke rumah sakit untuk cuci darah, umur 18 tahun. Nah, akhirnya aku nanya, "Dok, kenapa kok masih remaja udah cuci darah?" Iya, karena selama 2 tahun dia minum air putih itu bisa dihitung pakai jari. Jadi sebegitu bermanfaatnya minum air putih dan sebegitu bahayanya kalau kita gak pernah minum air putih. Jadi bukan masalah usia lagi nih teman-teman. Kalau misalkan kita nggak jaga kesehatan, mau kita usianya masih belasan tahun juga bisa aja terkena penyakit yang biasanya terjadi di usia yang mungkin lebih lanjut. Nah, pas waktu itu aku tahu, aku kaget dong karena aku berkaca ke diri aku sendiri kayak, demi apa gue tiap hari minum kopi biar kalau di IGD tuh gue nggak ngantuk, ya kan? Abis itu ternyata melihat kebiasaan perempuan ini yang jarang banget minum air putih dan akhirnya harus cuci darah, itu bener-bener sedih banget loh ngelihatnya. Karena cuci darah tuh bukan proses yang sederhana kayak haha hihi ayo cuci darah gitu, enggak. Cuci darah tuh heboh, sebuah kegiatan yang sebenarnya untuk dilakukan anak muda itu tuh sebuah hal yang tidak menyenangkan pastinya, apalagi itu sangat mempengaruhi kesehatan dan keberlangsungan dan juga kualitas hidupnya. Jadi dari kasus tersebut yang aku pelajarin adalah satu, minumlah air putih dengan cukup. Udah aku berkali-kali bilang sehari tuh 2 liter ya, itu tuh idealnya. Kalau emang kita mau konversi jadi gelas, sehari 8 gelas. Makanya belakangan ini sih, kurang lebih ya beberapa tahun terakhir ini aku mulai mencoba mengganti gaya hidup yang biasanya tuh nggak tahu minum air putih berapa banyak. Aku sekarang minum pakai botol, jadi ketakar tuh setiap hari kita minum berapa mililiter gitu. Nah, kita lanjut lagi ke berita perempuan 20 tahun yang punya 300 batu ginjal. Jadi seorang perempuan yang 20 tahun ini berada di Taiwan. Dia ternyata memiliki 300 batu ginjal. Nah, dilansir oleh The Straits Times, perempuan bernama Xiao Yu itu menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Taiwan. Ia dilaporkan mengalami demam dan nyeri yang intens banget di punggung bawah. Jadi, yang harus kalian tahu nih,
ternyata kok sakit ginjal, keluhannya demam, oh tentu bisa. Kalau ada sesuatu terjadi dan ada infeksi berkelanjutan ya udah pasti keluar demamnya. Tapi juga disertai rasa sakit yang intens di punggung bawah karena posisi ginjal kita tuh di belakang terus di punggung bawah gitu. Nah, ia dilaporkan mengalami hal yang saya sampaikan tadi, demam dan sakit intens di punggung bawah. Lewat pemeriksaan USG atau ultrasonografi, dokter menemukan pembengkakan pada ginjalnya yang berisi cairan dan juga batu ginjal. Jadi kondisi ini dialami Xiao Yu karena enggak suka minum air mineral. Alih-alih air mineral, ia lebih senang meminum teh boba. Aku nggak tahu ya di Taiwan ada merek apa yang lagi hits, teh boba apa yang lagi hits. Tapi nih cewek katanya males banget minum air putih dan cuman hobi minum teh boba. Coba di sini siapa yang sehari minum manis-manisan, soda, teh, kopi, terus lupa minum air putih? Coba kita berkaca, kita merefleksikan diri, jangan sampai ada batu-batu ginjal yang bersembunyi di dalam ginjal kita karena itu akan memberikan PR tambahan buat dirimu dan sekitarmu dan keluargamu dan sebagainya. Oke? Nah, ahli urologi yang menangani si Xiao Yu ini, urologi tuh dokter yang biasanya nanganin ginjal dan saluran kandung kemih lah, yang berhubungan dengan kandung kemih. Jadi urolog yang merawat Xiao Yu ini mengatakan bahwa 9,6% warga Taiwan terkena batu ginjal dalam seumur hidupnya. Tapi pria itu 3 kali lebih mungkin terkena batu ginjal dibandingkan perempuan. Nah, kata beliau, penderita batu ginjal itu biasanya berusia 50 sampai 60 tahun. Tapi ini 20 sampai 30 tahun lebih muda. Jadi ini sebenarnya tamparan keras buat kita semua, lagi-lagi yang jarang minum air putih. Nah, kita lanjut nih ya. Kenapa sih air putih itu sepenting itu? Karena air putih itu ngebantu untuk ngebersihin ginjal dari racun dan limbah yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kalau kita kurang air putih, ibaratnya nggak ada yang bisa nge-flush limbah-limbah itu keluar lewat buang air kecil kita. Jadi makanya harus terhidrasi dengan baik. Cuman kalau teman-teman mau tanya gitu, apa sih penyakit batu ginjal ya? Penyakit batu ginjal ini adalah sebenarnya istilah medisnya nefrolithiasis. Kalian kita belajar sedikit term-term medis ya. Nah, kondisi ini adalah terbentuknya materi padat dan keras yang menyerupai batu pada ginjal. Batu tersebut berasal dari garam dan mineral, dan masalah kesehatan ini bisa muncul di sepanjang saluran urin. Nah, saluran urin itu apa aja sih, Dok? Pertama, dari ginjal, terus ada turunannya lagi jadi ureter, turun lagi jadi vesika urinaria, itu di tempat di mana urin kita ditampung, lalu tempat urinnya keluar namanya uretra. Ih, masih inget, ya ampun, amazed. Jadi itu anatominya ya guys. Jadi kalau misalkan ada batu ginjal, dia bisa nyangkut di mana aja tuh, di tempat-tempat yang berbeda tadi gitu. Nah, berikut beberapa gejala batu ginjal yang sebenarnya perlu teman-teman waspadai karena nggak semuanya itu sakit kayak di belakang gitu, enggak. Karena satu, memang yang paling spesifik nyeri punggung bagian belakang. Jadi kalau misalkan teman-teman punya keluhan nih, nomor satu, kok punggung gue sakit banget ya? Pernah nggak sih dengar orang ngomong, lu kurang minum air putih kali? Sangat mungkin, oke? Itu harus diakses ulang. Kedua, nyeri yang menjalar ke perut bagian bawah atau selangkangan. Mungkin itu posisi batunya tuh bukan di ginjal, tapi mungkin di tempat kandung kemih atau di uretranya itu. Lalu rasa sakit atau sensasi terbakar saat buang air kecil. Lalu urin keruh berwarna merah muda atau coklat. Sering buang air kecil ataupun sebaiknya, bahkan bisa merasakan mual, muntah, dan juga demam. Nah, itu keluhan-keluhan yang bisa menggambarkan terjadinya ada batu di ginjal. Bayangin tuh, keluhannya banyak banget sehingga kalian harus melihat lagi. Kira-kira melihat 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ke belakang, aku cukup nggak ya minum air putihnya? Itu yang paling penting. Dan juga apakah aku berlebih ya minum minuman bersodanya, minuman tehnya atau kopinya gitu. Jadi harus jujur ya sama diri sendiri ya. Kalau emang kurang minum air putih dan kebanyakan minum yang lain, harus jujur ke dokter dan juga ke diri sendiri. Kalau nggak bisa ditangani dengan baik. Lalu kita tuh juga punya beberapa jenis batu ginjal. Ada yang namanya batu kalsium,
ada batu struvit, ada batu asam urat, ada batu sistin. Jadi ada banyak banget jenis batu yang bisa nyangkut di area kandung kemih dan area tempat saluran kemih kita itu. Jadi tadi pencegahan paling sederhananya adalah nomor 1, perbanyak asupan cairan tubuh untuk menghindari dehidrasi dan mencegah terbentuknya batu ginjal dan limbah tubuh yang sifatnya terlalu pekat. Lalu, mengontrol asupan garam. Kalian tahu gak sih kalau sehari itu kita harusnya makan garam tuh cuman 2 sendok teh. Siapa yang makan garam lebih dari itu? Monggo, angkat tangan. Nah, harus diakses juga. Udah banyak makan garam, jarang minum air putih. Aduh, calon-calon deh, ya kan? Terus, minuman bersoda itu harus dikurangin. Teh dikurangin, kopi dikurangin, gitu. Jadi intinya banyak minum air putih dan makan yang gizinya seimbang. Karena nggak cuma soal minuman doang, tapi ada beberapa makanan yang memang juga bisa cenderung menghasilkan atau membuat terjadinya batu ginjal. Tapi intinya yang nomor 1, jangan lupa hidrasi karena itu adalah pencegahan paling sederhana, murah, simple, gampang dilakukan dan minum air putih gitu loh. Gue tuh ngerasa kalau air putih tuh kalau lagi aus banget rasanya enak banget gitu. Jadi jangan nunggu sampai ginjal kita tuh nggak bisa mengakomodir air putih. Karena kalian tahu nggak, kalau kita udah gagal ginjalnya, air putih itu dibatesin loh. Kita nggak boleh minum sebanyak-banyaknya. Sedangkan kalau kita lagi sehat, sarannya adalah minum air putih sebanyaknya. Sedangkan kalau misalkan ginjalnya udah terjadi sesuatu, air putih itu harus diukur guys. Kalian nggak bisa minum sampai berliter-liter dalam sehari, kan sedih ya. Jadi jangan nunggu sampai air putih itu dibatasi asupannya. Makanya selalu jaga kesehatan, makan sehat yang seimbang, jangan lupa menghidrasi diri. Karena apa? Yaitu pencegahan yang paling gampang, mudah, sederhana daripada jatuh sakit dan mengeluarkan biaya yang lebih besar lagi. Nah, itu dia berita tentang perempuan berusia 20 tahun yang punya 300 batu ginjal di dalam tubuhnya. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau tanya, ada yang masih penasaran, ada yang masih kebingungan, monggo kita bisa ngobrol langsung di Fanmade. Kita bisa chat-chat langsung sama aku pastinya supaya informasinya lebih jelas dan jauh dari hoax. Oke? Jadi jangan lupa nonton episode-episode berikutnya supaya bisa menambahkan informasi dan edukasi buat kamu, teman-teman kamu, dan juga keluarga kamu. Gimana lagi selain di 100% sehat barengan Dr. Andira Utami. See you di episode berikutnya.